warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa sahibi hadhil wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin berkaitan dengan masalah keutamaannya menjenguk orang sakit. Nah, ini bagian dari rasa sosial kita, kepekaan kita terhadap teman kita, terhadap saudara-saudara kita yang masih tertimpa musibah, yaitu terutama masih dalam keadaan sakit. Kira-kira kita sebagai sesama teman, sesama muslim, ketika melihat teman kita sakit, kita peduli apa tidak? Empati apa tidak? Ya, sebab al muslim ya, al muslim akhul muslim kal bunyanil wa'id. Jadi muslim dengan muslim itu adalah seperti saudara, seperti satu bangunan. Jika yang satu sakit, maka akan sakit semua. Jadi ikut merasakan sakitnya orang lain. Itu sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu ta keselamatan. Aidul maridi utawi wong kang telik wong loro. Aidul maridi utawi telik wong loro iku yakhudhu nglangi nyilem ngono. Iku yakhudhu nyilem sapa aidul marid fi rahmatillahi ing dalem rahmati Gusti Allah. Jadi orang yang orang yang menjenguk orang yang sakit itu seperti berjalan di dalam rahmatnya Allah. Yahud itu tadi bukan nglangi tapi lumaku, berjalan. Jadi wong sing gelem menjenguk orang yang sakit, itu orang itu berarti masih berjalan di dalam rahmatnya Allah. Jadi selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang menjenguk orang sakit. Faida jalasa monggo arekalane lungguh sapa aid indahu ana ing sandingi marid. Faida jalasa monggo arekalane lungguh sapa aid indahu ana ing sandingi marid. In ghamasa monggo silem sapa aid fiha ing dalem rahmatillah. Dan ketika wong sing telek wong loro kok gelem lungguh. Nah, ketika orang yang menjenguk orang sakit kok mau duduk di samping, di sebelahnya orang sakit, ya, maka berarti dia berenang di dalam rahmatnya Allah.
orang itu dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Kowe nek gelem menjenguk orang sakit, sampeyan nek ana kancane sakit ya jenguk. Ya, jangan kemudian kita acuh tak acuh, kita egois yang dipikirkan semuanya diri sendiri. Tapi kita belajar merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Maka di dalam agama Islam kan ada puasa itu supaya apa? Supaya hati kita peka. Ya, pikiran kita, perasaan kita peka terhadap orang lain. Jangan kita makan enak sementara melihat kondisi sekitar kita, tetangga kita kelaparan. Ya, jangan kita tidur nyenyak sementara tetangga kita, saudara kita masih kekurangan. Tapi kebanyakan manusia itu hanya memikir dirinya sendiri. Sing penting aku werek, sing penting aku sugih, sing penting aku seneng. Ana dene tanggane kemlarat, tanggane kesusahan, ora urus. Sing penting aku werek, aku seneng. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sengaja membuat orang lain sengsara supaya jangan menyaingi dia. Ini kan suatu pikiran yang sangat bijak sekali. Ya. Padahal kalau ada apa-apa ketika kalian terkena musibah, kira-kira pertama kali siapa yang akan menolong kamu? Kira-kira tetangga kita. Sampai rumah kobongan. Kira-kira sing ape membantu memadamkan apinya itu apakah sedulur sampean sing nang Jakarta apa tetanggane sampean kira-kira? Tetanggane sampean. Ya tidak? Tidak mungkin saudara kamu yang di Jakarta mau pulang kemudian memadamkan apinya, ya keburu lumayan teko ya. Dan maka inilah pentingnya kita punya rasa peduli kepada tetangga, kepada orang lain. Maka di dalam Islam itu betapa Islam itu memberikan penghormatan kepada tetangga. Ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya tanpa melihat label agama. Paham? Walaupun tetangga kita itu adalah misalnya non-muslim, selama mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusik ketenangan kita, kita hormati mereka. Walaupun beda agama. Jangan kemudian mentang-mentang kita hidup di golongan mayoritas, kemudian kita menindas golongan minoritas, tidak boleh. Jadi hakikatnya ketika kita menindas golongan minoritas, maka kita memberikan kesempatan kepada mereka yang hidup pada golongan mayoritas untuk menganiaya, menghina kelompok kita atau saudara kita sama muslim yang hidup pada komunitas minoritas. Ini bahaya. Ya, makanya pentinglah kita dalam negara ini, negara Indonesia kita saling menghormati. Ya, kita saling menghormati walaupun itu berbeda agama. Cara Quran ya lakum dinukum wali yatin, agamamu ya agamamu, agamaku ya aku. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalku ya amalku, amalmu ya amalmu. Dalam kehidupan dunia ini yang penting kita saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jangan timbul gesekan hanya gara-gara perkara sepele. Ya, kalau masalah keyakinan, masalah akidah, ya kita mantap yakin saja. Laksanakanlah apa yang menjadi keyakinan kita. Jangan saling menyalahkan. Ya. Jangan saling menyalahkan. Biarlah mereka melaksanakan ibadah dengan keyakinannya, kita juga melaksanakan ibadah dengan keyakinan kita.
yang tidak boleh ketika saling menyalahkan, sehingga apa? Timbul persaingan, timbul yang namanya saling berselisih, kemudian sampai menimbulkan perpecahan. Ini yang tidak boleh. Lah rupanya di Indonesia ini yang mayoritas Islam adalah orang NU, Nahdlatul Ulama, itu dengan menggunakan banyak melakukan budaya-budaya ada itu digempur oleh kaum Wahabi ya dengan kata-kata bid'ah dan sebagainya. Ya pada ini sebetulnya mereka itu membuat menjadi keruh suasana. Yang tadinya kita beragama sudah tenang, melestarikan budaya yang ada, kita menguri-uri ya budaya yang ada, ternyata diporak-porandakan, rusak oleh golongan Wahabi yang merasa dia paling benar sendiri. Dia merasa paling berhak masuk surga, yang lain neraka semua. Inilah golongan Wahabi Salafi, ya. Maka kita harus waspada. Ya, pokoknya sing jargone kembali kepada Quran dan hadis. Ya, sehingga pada dakwah selalu bid'ah itu dolala, masuk neraka. Padahal NU neraka kabeh, sing nang surga ku Wahabi kabeh. Berarti mengapling-apling surga. Kayak surga nisimba dewek. Ya, dikapling-kapling dewek. Yang lain ketika bertentangan dengan pemahaman dia, bertentangan dengan pandangan dia, maka dianggap itu adalah sesat. Dianggap itu ada ahli bid'ah. Ini ahli bid'ah masuk neraka. Masya Allah. Ya, betapa piciknya mereka menuduh kita katanya ahli bid'ah masuk neraka. Padahal seperti kemarin Abi terangkan bahwa Imam Syafi'i saja yang alimnya luar biasa, ya, alimnya luar biasa, hafal hadis tidak cuma hanya 1-2 saja, tapi ribuan hadis, ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis. Itu saja membagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sing apik karo bid'ah yang jelek. Lah kok zaman sekarang orang yang tidak hafal hadis banyak, hafal hadis hanya beberapa saja, sudah seolah-olah lebih alim, lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Seolah-olah lebih pintar, lebih alim daripada kiainya yang dari dulu mengajari bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, disalah-salahkan. Masya Allah. Maka kalian ngajinya singkiyang, ya, jangan sampai kemudian kalian tergerus kalah dengan mereka. Hanya slogannya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Paham ya? Jadi kembali lagi bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu, orang itu berarti masih berjalan di dalam rahmatnya Allah. Dan ketika kalian menjenguk orang sakit, kau mau duduk di samping orang yang sakit, mau mengajak bicara, ya digawe adem pikirane, men tenang, aja trik wong priang. Kayak wingi kaya sampean priange mati temenan. Tambah karo waduh nyemat temenan aja kaya kuwi. Diadem-adem ya, omongane sekepenak ya. Jadi wong telik wong priang kuwi kepriye carane men wong priange kuwi tambah semangat urip. Jadi ada rasa optimisme. Jangan pesimis hidup. Tapi nek sampean ngomong kowe iki, kepengin gonyong wong sing kaya sampean priang, wingi mati meninggal. Akhirnya kok pesimis dengan hidup ini. Maka buatlah orang yang sakit itu menjadi optimis. Saya pasti sembuh. Saya akan sembuh. Nah, kenapa? Karena optimisme ya itu bagian daripada obat. Jadi obat itu tidak cuma hanya berupa pil, bukan. Tapi rasa optimis itu juga termasuk bagian dari obatnya penyakit. Maka ciptakanlah
bangunlah sebuah rasa optimisme ketika kalian menjenguk orang yang sakit. Ini betapa luar biasanya ajaran Islam. Ya, jadi wong sing gelem menjenguk orang sakit dan mau duduk dengan orang yang sakit, maka orang tersebut itu berenang di lautan rahmatnya Allah, penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari Kanjeng Nabi sing ngarane man yarham yurham. Sapa wonge sing melas bakal melasi. Sampean melas maring wong liya, sampean dimelasi karo makhluke Gusti Allah. Sing ana nang langit lan ana ing bumi padha melas maring sampean sing gelem melas maring wong liya. Man yarham yurham. Wong sing melas dimelasi. Tapi nek sampean ora melas ya ora dimelasi. Paham ya? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alai muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu alaikum keselamatan adamu iyadatil maridi. Utawi ora anane telik wong mriyang. Adamu iyadatil maridi utawi ora anane telik wong mriyang. Iku asyaddu luwe banget. Luwe berat alai ngatasi man min marodihi tinimbang lorone man. Ya, jadi wong sing ora gelem telik wong sakit, ya. Orang yang tidak mau menjenguk orang yang sakit itu jauh lebih berat daripada mriyang dewek. Ya, daripada mriyang dewek. Mula daripada mriyang saka menjenguk, daripada sampean sing dijenguk saka sampean yang menjenguk. Sampean coba, sampean kepingin dijenguk apa menjenguk? Kira-kira kepinginnya menjenguk. Kalau kalian yang menjenguk berarti kalian sehat. Tapi nek sampean ki dijenguk berarti sampean sakit. Suko sampean baik kita sehat, badan kita sehat, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Bisa belajar bersama-sama dengan teman, bisa ngaji, bisa sholat jamaah, bisa bermain dan sebagainya, ya. Itu. Jadi lebih baik kita yang menjenguk daripada kita yang dijenguk. Jadi tidak adanya menjenguk orang sakit itu lebih berat. Jadi orang anane jenguk itu, ya, itu lebih berat bagi orang itu daripada sakitnya. Lebih baik menjenguk daripada sakit. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi qad tetepengata Kanjeng Nabi sallallahu keselamatan al-iyadatu utawi jenguk utawi telik wong loro iku fawakuna koten ngepuh onta. Ngepuh kuwi berarti meres susune. Artinya apa? Wong jenguk kuwi aja cepetan. Aja ngono jajane wae langsung lunga aja. Nang ngono lho takon piye sing dirasake apane? Ditakoni, ya. Aman awet kapan loro kaya kiye. Jadi basa-basi. Ya. Aja dongane langsung assalamualaikum bledok bar kowe ke jajane tak balik ya aja kaya kowe. Nggak boleh, ya. Jadi kira-kira kaya sampean ke fawakuna kotin. Ya kuwi kaya ngepuh utawa meras susune onta. Jadi nang ngono direni set omong-omongan dicak andar. Kenapa? Supaya orang yang dijenguk itu merasa bahwa oh berarti kancane nyong berarti pengerten, berarti
peduli. Coba kalian punya teman dolanan bareng, sekolah bareng, ngajine bareng, ketika sampean lara, sampean sakit, tidak ada yang menjenguk, sakit hati. Oh, ternyata teman saya ternyata tidak ada yang benar peduli pada saya. Ya pada sampean dolanan bareng, ngaji bareng, sekolah bareng, ketika temannya sakit kok mau menjenguk, berarti namanya teman yang sejati. Teman yang benar-benar fillah karena Allah. Teman sing benar-benar sahabat karib temenan, ya, luar biasa. Itu ya. Anane best friend. Best friend itu teman yang terbaik. Ya, ana kancane kurang duit, sampean ditake, ki tak barengan, jajan barengan, mangan bareng. Kancane mriyang ditiliki, jak omongan, men optimis, men semangat belajar. Jadi yang namanya teman itu kadang ada teman yang tidak baik, ada teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang memberikan motivasi kepada kalian untuk belajar, semangat hidup, semangat belajar, semangat ibadah, semangat mencari ilmu. Ini berarti teman yang baik. Teman sing elek kuwi, teman sing gawe sampean sungkan belajar atau malas belajar, malas ibadah. Itu namanya teman yang tidak baik. Teman yang baik adalah teman yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk semangat ibadah kepada Allah. Dieling-eling, mula sing ngarane loro kanca sing bener-bener membuat sampeyan bisa eling maring Gusti Allah. Sing gawe sampeyan bisa ibadah maring Gusti Allah. Sebab apa? Kanca sing elek kuwi ki luwih ganas, luwih bahaya daripada ular yang paling berbisa. Ini teman. Makanya banyak anak-anak yang terjerumus ke dalam kemaksiatan karena teman yang tidak baik. Sekali kalian salah memilih teman, akan menyesal selamanya. Maka pilihlah teman-teman yang bisa memotivasi kalian untuk semangat belajar, memotivasi kalian untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi muqaddata pengatase Kanjeng Nabi assalamu alaikum keselamatan wa min tamami iyadatil maridi ayyadu'a ahadukum yadahu ala wajhihi. Min tamami iyadatil maridi aniku setengah saking sempurnane telik wong loro. Wa minta mami iya datil maridi aniku setengah saking sampurnane telik wong loro ayyadha utawa yen to nyelaken sapa ahadukum salah swijine sira kabeh ayyadha utawa yen to nyelaken sapa ahadukum salah swijine sira kabeh ya dau ing tangane ahadukum ala wajihi ing atase wajahe marit aw ala yatihi utawa ing atase tangane marit fayas aluhu mongko takon sapa dukum hu ing marit kaifa hale kepriye huwa utawi marit wa keadaane marit. Jadi salah satu sampurnanya menjenguk orang yang sakit adalah kita meletakkan tangannya di wajah, di mek. Panas sih di mek. Ya, di mek nek ora wajahe ya tangannya di mek. Jadi mengerti keadaannya. Ya, kapane ora ngemek wajah, ya ngemek tangan. Lah
bar ngemek wajah utawa tangan fayas aluhu kaifa huwa. Kemudian menanyakan bagaimana keadaannya, apa sih dia rasakan, apa sing lara apa nih bro, misalnya jangan sama misalnya konsono sih apa bro bisa melarake bro ya serai memot potongnya lara misalnya kan berarti menanyakan ya, menanyakan bagaimana kondisinya. Aja mau ngemek tok dimek kalau dimek kan seminggu mana sampai mati. Kacau ya gue ya, nggak boleh ya dimek bagus takoni ya, takoni apa sih sampean rasakan, apa awet kapan aku nih krungu ya, berarti kan ini bentuk kepedulian kalian terhadap teman kalian ya, berarti peduli karo wong liya. Aja malah sebalik ke anak kancane mriyang sampai mati apa ora kok rasakan dek aja kayak kuwi, berarti sampean hatinya seperti batu, tidak peka dengan penderitaan orang lain ya, gelem ngancani nek kancane duwite akeh, nek kancane duwite ora akeh sungkan temen yo ngancane yo nang ngono ora melu mangan no. Ora. Nah, ini berarti ngancani berdasarkan karena materi, karena berdasarkan fulus. Jadi al-fulus yuhyin nufus, lesal fulus andamang mangfus. Ya apa ndak? Jadi kekancan sing ora lillahi ta'ala, sing ora krana Gusti Allah. Sehingga apa? Kekancan yang karena materinya, karena duite, karena jajane akeh. Ya kancane ngono jajane entek nyong balik kan. Nah, iki berarti ora krana Gusti, ora krana Gusti Allah. Ya dadi wong-wong sing kaya katon. Halis katon, oh iki mesuk gedene mesti kaya potongane iki. Wis kentara. Dadi wis ora krana Gusti, ora krana Gusti Allah. Kae iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamamu tahiyatikum utawi sempurnane ngormatane sira kabeh. Wa tamamu tahiyatikum utawi sempurnane penghormatan sira kabeh bainakum ing dalem antarané sira kabeh iku al musafahatu salaman. Jadi sempurnane ngormati wong liya kuwi salaman. Ya, ora mung cukup mesem salaman. Ya ketemu kancane salaman. Alhamdulillah, sudah ketemu salaman. Ini cari kanjame kan apa jenenge? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Ya. Tidak ada dua muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan illa ghufir lahu ma taqaddama qabla ayyatafarraqa. Kecuali Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu di antara keduanya sebelum jabat tangannya bisa sadurunge ocol tangane wis di ngapura dosane karo Gusti Allah. Kowe nek sampean salam jene salaman wadon kalang siji ora kena. Wong karo wong wadon dicekel kenceng. Wong kadang karo lanang ora kena ya. Nah, kena tapi nek misale wong wadon santri karo kiyaine tak ndak masalah ya. Kenapa? Karena seperti anak dengan orang tua. Ya. Memang nek secara fikih misalnya kayak sampean wis wudu salaman karo abi, ya tetap batal wudune. Tetapi itu termasuk bagian dari makfu. Ya, artinya karena bagian daripada adab. Kenapa? Karena santri itu seperti anak dengan seorang kiai. Karena di dalam Islam kan ada 3 ya orang tua ya. Ada orang tua kandung, ada orang tua guru, pak kiai kita,
ustadz kita. Dan yang ketiga adalah musyawarah mertua. Mertua sudah sampai wis nikah. Jadi telu iki arep mertua sampean kabeh. Sampeyan kudu ngormati maring wong tuwa iki telu. Wong tuwa dhewek, Pak Kiai ini sampean, guru sampean, ustaz sampean, telu adalah mertua. Ketemu mertua wis tua. Ya. Lha kudu dihormati aja seneng karo bojone tok, wong tuwa gelem aja, tapi saat dihormati. Seperti selayaknya menghormati kepada orang tua sendiri. Paham ya? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamamu ta'iyatikum utawi sampurna ning ngormati sira kabeh bainakum antarane sira kabeh wal musafahatu salaman. Jadi sempurna penghormatan adalah berjabat tangan. Salaman, ketemu ya salaman, semuanya bro, ayo bro, salaman, ayo salaman. Alhamdulillah ketemu maning, diparing urip Gusti Allah, diberi kesempatan hidup, alhamdulillah ketemu maning silaturahim, ya, alhamdulillah. Nah, itu bentuk daripada penghormatan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u wa salatuna utawi bab kang kaping 37. Al-babu sabi'u wa salatuna tepo kaping 37 fi fadilati dzikril mauti ing dalam martelake keutamaane eling mati. Kalau bab yang ke-37 adalah membahas tentang keutamaannya ingat mati. Wong nek eling mati mending daripada ora eling mati. Dirongake dirongake ya. Di wong kuwi nek eling mati sak mending. Numpak motor eling mati ya ora ngebut. Tapi ada yang mati, yang rangkep nyawane, ya benda, karena orang eling mati. Tapi eling mati mending, ya kami ngebut, ya anggone aturan, kaya bocah ngarep pendidikan, mbak montor, barang singarane roboh tabrakan, akhirnya singa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh ya. Ini jadi keutamaannya mengingat kematian. Wa qala antika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga marhamataden samba Allah ing atase Kanjeng Nabi wa sallam lan muga-muga bareng keselamatan samba Allah ing Kanjeng Nabi. Al mautu tawi mati iku jisrun apa kitenge jisrun kuwi apa jembatan yusilu kan nekaaken apa jisrun ya al mautu tawi mati iku jisrun jembatan yusilu kan nekaake apa jisrun al habiba ing kekasih ilal habibi maring kekasih ya kuwi Gusti Allah. Jadi jare Kanjeng Nabi yang namanya kematian adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kekasih dengan kekasih. Siapa? Kekasih yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi menyambungkan antara manusia yang beriman kepada Allah dengan Allah yang dikasihi. Mau
Makanya orang yang beriman ketika mau meninggal dunia ditampakkan gambaran oleh Allah, gambaran surga, sehingga apa? Ketika dicabut ruhnya oleh malaikat Israel tidak terasa sakit. Kenapa? Karena hatinya, perasaannya bahagia. Kenapa? Karena melihat gambaran surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang-orang yang beriman. Paham ya? Makanya di sini al-maut jisrun yusilu al-habiba ilal habib. Kematian ada jembatan yang menghubungkan kekasih kepada kekasih. Yaitu apa? Menghubungkan orang yang beriman kepada Allah kepada Allah. Nah, paham ya? Kenapa? Karena wong iman itu nek meninggal dunia itu senang. Kenapa senang? Ya karena akan bertemu dengan Sang Pencipta, akan bertemu orang yang dikasihinya, akan bertemu dengan zat yang sangat dia cintai. Coba sampean duwe pacar, misalnya ya, kita juga baik. Tapi ketemu pacar seneng ora? Seneng ora? Seneng banget, alhamdulillah. Yang perjanjian nih karo sidoki. Bahagia sama, bahkan lebih daripada itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, begitu kalian meninggal dunia, senangnya luar biasa. Kenapa? Akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nalikane ape meninggal dunia, ditekani karo malaikat Israel. Ya Rasul, dalem kula niki dipun perintah dening Gusti Allah nggon nyabut ruhe panjenengan. Pripun Kanjeng Rasul? Ajil. Cepet. Aku wis rindu ketemu karo Gusti Allah. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah sehingga rindu ingin bertemu dengan Allah. Sebagaimana orang yang jatuh cinta rindu kepingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Wah, jadi mangan ya ora enak, kelingan terus ya ora. Turu ya kelingan, mangan ya kelingan, belajar ya kelingan, ngaji ya lirak-lirik. Ya. Karena cinta. Maning-maning ngelirik karena cinta. Ya Pak, timbul dari pandangan jatuh ke dalam pikiran dan dalam hati. Nah, sehingga apa? Selalu terpikir wajahnya yang seliwet-seliwet. Ya Banda. Nah itu. Lah, orang yang cinta Allah jauh lebih bahagia daripada kekasih yang akan bertemu dengan kekasihnya. Jadi wong sing beriman ketika bertemu dengan Allah jauh lebih bahagia. Kowe nek iman temenan karo Gusti Allah ya. Berarti gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Paham ya? Wa qala andika semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi kota tepengatase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Al mautu utawi mati iku arbaun ana papat. Jadi mati iku jane ana papat. Ya. Mautul ulama siji matine wong alim. Matine wong alim. Wa mautul aghnia lan matine wong sugih. Wa mautul aghnia lan matine pira-pira wong sugih. Wa mautul fuqara lan matine pira-pira wong fakir, wong melarat, wong miskin. Wa mautul umaroi lan matine pira-pira pemimpin, penguasa. Beda-beda. Matine wong alim, matine wong sugih, matine wong melarat, matine penguasa. Beda-beda. Ya.
Famautul ulama mongko utawi matine wong alim. Matine ulama iku sulmatun. Iku sulmatun mecah. Iku sulmatun mecah. Fidini ing dalem agama. Matine wong alim ki memecah agama. Artinya apa? Agamanya semakin berkurang sebab apa? Ilmunya semakin hilang. Ya, nek Pak Lurah mati, akeh sing gandeni nyalon pirang-pirang. Ya ora? Kepala sekolah mati, akeh sing ape gandeni. Presiden mati, akeh sing gandeni. Gubernur mati, akeh sing gandeni. Tapi nek kiai ini mati, angel. Luru gantine angel, jugule angel. Ya. Coba luru sing mondok be jarang kok ya. Jarang sing mondok. Makanya sekolah pendidikan umum formal. Menunggu nyambut gawe. Apa dengan santri karo nyambut gawe, santri malah nyambut gawe kepenak. Yakin karo Gusti Allah, istiqomah, gelem mulang, gelem ngamalake ilmu, rezekine akeh. Aja kuwatir. Santri kok wedi melarat. Ya. Santri. Paham ya? Nah, jadi matine wong alim ya sulmatun fiddin. Ya kuwi memecah ingkasara dadi pecah. Fiddin ing dalem agama. Agamane tambah kurang. Mula carane Gusti Allah ke mencabut ilmune Gusti Allah sing ana nang alam dunya ki ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala mencabut ruhnya orang alim. Sehingga semakin hilang ilmu yang ada di dunia ini. Mulane ana wong alim meninggal dunia, langit bumi 40 dina 40 bengi nangis. Karena pakai langan ditinggal wong alim. Kan ibaratake wong alim kan pakune. Nek pakune copot kan tambah bahaya. Ya pada makanya alim itu pakunya bumi. Semakin banyak orang alim yang meninggal dunia akan semakin berarti pakunya semakin hilang. Akan semakin dekat kepada kehancuran bumi ini. Ya. Jangan dikira kepenak, tidak. Kita saja yang tidak tahu. Kalau kiai ini mati senengan. Ya. Masya Allah. Menangis. Ya Allah, Pak Kiai mulanginya, ya Allah. Sama sekali bimbingnya, kita ini menangis. Ya. Lah, sampean kudune belajar supaya bisa menggantikan Pak Kiai, menggantikan guru-guru kita. Jangan belajar setengah-setengah. Paham ya? Ojo setengah-setengah. Ojo. Wa mautul aghniya. Utawi matine wong sugih. Iku hasratun. Wa mautul aghniya utawi matine wong sugih. Iku hasratun. Nelongso. Matine wong sugih iki nelangsa. Ya, kenapa? Akeh hisabe, akeh tuntutane. Kenapa? Karena orang yang kaya besok akan dihisab oleh Allah. Per 1 rupiah, ayo. Duit kadang di maning ya. Kowe mau kadang di duit boleh korupsi, boleh ngapusi, boleh riba. Teliti karo Gusti Allah. Ayo, iki wis oke. Makanya sengsara. Walaupun nang dunia urip kepenak tapi nang ana sengsara. Kecuali dunyane kanggo memperjuangkan agama Allah. Wong alim sugih duite kanggo memperjuangkan agamane Gusti Allah. Itu beda lagi. Itu saja
juga dihisab oleh Allah. Dari mana asalnya uang itu? Nah, kalau masalah dunia itu, masalah harta, Allah akan menanyakan dua perkara. Yang pertama adalah min aina iktasabtahu, kading ngendi sampean oleh, wa illa aina anfaqtahu, dan yang kedua dikemanakan harta kamu. Jadi dunia nggih ditakoni dua perkara. Yang pertama adalah min aina iktasabtahu, dari mana kau peroleh. Kedua adalah wa ila aina anfaqtahu, dan kemana kamu mentasarufkan harta kamu. Ayo nggo maning duite. Sawise luru duit niki diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kemudian setelah diperoleh ki nggo apa maning duite yo. Nah, itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mautul fuqara utawi matine wong mlarat iku rohatun, kepenak. Matine wong mlarat iku kepenak sebab sebab langkah hisabe. Habis kepriben, kora haji ngoten gadah, kora sedekah, ora sedekah mangan kembang kempis ya. Lah ora zakat ngoten gadah, lah ora korban ngoten gadah Gusti. Lah ya wis ora gadah sih. Lah wong sing sugih lah ora haji eman-eman, wah sikat langsung ke neraka ya boleh. Ya banda, kalau sing melarat, ora haji, mboten gadah, ora zakat, mboten gadah, ora sedekah, mboten gadah, mripen ora gadah, mula kepenak, mula Kanjeng Nabi ndongane Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan matikanlah saya dalam keadaan miskin. Lah, itu walaupun demikian ada yang menafsiri miskinnya adalah tidak merasa memiliki. Senajan duit akeh tapi tidak merasa memiliki. Hatinya tidak terpaut dengan harta benda, tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah walaupun hartanya banyak. Jadi tergantung kita mandangnya bagaimana ya. Akui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mautul umara utawi matine penguasa iku fitnatun, dadi fitnah. Matine pemimpin dadi fitnah. Rajane mati, hari putra mahkotane padha rebutan ya benda. Rebutan warisan, rebutan jabatan, rebutan takhta. Ya benda. Banyak kerajaan-kerajaan yang hancur. Kenapa? Karena keturunannya rebutan. Banyak keluarga kaya raya yang hancur. Ya, saling membunuh. Karena apa? Karena rebutan warisan. Nah ini, maka kalian sebagai santri jangan sampai seperti itu, ya. Wa mautul umara utai matine pemimpin penguasa iku fitnatun, fitnah atau musibah Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.